Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kitab Fiqh Sunnah Nisa li Syekh Abi Malik hafizallahu taala, Kitabul Janaiz. Berikutnya buku pasal tentang jenazah. Sahih. Qala Abdul Adim hafizallahu taala, Kitabul Janaiz aksaruhu mustafadun min jami' ahkamin nisa li syekhina hafizallahu taala wa ahkamul janaiz ma'a syai'in min az-ziyadah. Buku ini, pasal Kitabul Janaiz, kebanyakannya diambil faedah dari kitab yang judulnya Jami' Ahkamun Nisa, yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, guru dari Syekh Abu Malik, dan diambil dari Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dengan beberapa tambahan. Pertama, mustafadun min kitabi ittikhafil bariyah bihi li alfadid duraril bahiyah duraril bahiyah yasarallahu itmamuhu wa nasruhu. Diambil dari kitab Ittihaf al-Bariyah. Ma taf'alhu al-mar'atu wa ghairuha idha hadarat ikhtidaru ahadi ahliha. Hal-hal yang dilakukan wanita dan yang lainnya bila kematian menjumpai salah seorang dari anggota keluarganya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sakaratul maut, maka hendaklah dia melakukan hal-hal yang berikut ini. Ini mengingatkan kita bahwa inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratul mautnya. Nabi berkata, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada ilah yang patut diibadai kecuali Allah. Sesungguhnya pada kematian itu ada rasa sakaratul mautnya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau setiap yang memiliki nafas, maka dia akan merasakan kematian. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas usianya. Maksudnya akan datang ajalnya. Tidak ada manusia yang kekal di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, tetap kekallah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Allah juga menyebutkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha barakah zat yang di tangannya kerajaan, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Zat yang menciptakan mati dan kehidupan. Imam Ibnu Katsir mengatakan
disebutkannya mati kemudian hidup untuk memberikan perhatian bahwa mati itu sesuatu yang pasti. Liyabluwakum, supaya Allah uji kalian dengan kematian dan kehidupan itu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik di dalam beramal. Bahkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, mali walid dunia, tidak ada hubungan dekat diriku dengan dunia. Ma'ana fid dunya, tidaklah aku terhadap dunia, illa karaqibin, melainkan hanya seperti penunggang kuda, pengendara, istadhalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha, yang beristirahat di bawah sebuah naungan pohon, ketika sudah selesai ia tinggalkan. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Semua orang yang ada di sekitar kita akan pergi, atau kita yang akan meninggalkan mereka. Kemudian bila kita telah meninggalkan mereka, yang tersisa hanya kesedihan, tangisan, tapi itu tidak lama. Jika anggota keluarga kita menangisi kita, paling lama sebulan, sudah itu lupa. Bila wanita, paling lama 4 bulan 10 hari. Habis itu tertawa-tertawa lagi dengan teman-temannya, lupa. Berarti ibunda sekalian, ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama azwajukum wa auladukum yaumal qiyamati aduwwul lakum. Sesungguhnya inna min auladikum wa azwajikum yaumal qiyamati aduwwun lakum. Sesungguhnya anak kalian, istri kalian, sebagiannya di hari kiamat justru menjadi musuh. Jadi kadang tangisan itu cuman sekedarnya saja, supaya kelihatan bersedih. Tapi begitulah dunia. Sehingga kalau manusia itu terlalu berangan-angan dengan kehidupan dunianya, dia tidak akan menjumpai kecuali ujungnya adalah kehinaan. Kalau dia berharap kebahagiaan di dunia, maka kebahagiaan itu tidak akan selama-lamanya. Haqiqatul hayat hayatun fidaril akhirah. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang ada di negeri akhirat. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, talqinhu syahadah. Apabila kita berada di sisi saudara kita yang dalam kondisi sakaratul maut menjumpainya, maka lakukanlah talqin. Ayyulakinuhu asyahadah. Talqinkan dia dengan mengatakan la ilaha illallah. Mad dalil? Apa dalilnya? An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Talkinkanlah orang yang mau mati di antara kalian. Mautakum itu artinya hampir mati, bukan sudah mati. Jadi talkinkanlah orang yang hampir mati itu di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika mau meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Faedah dari penjelasan ini, pertama, mentalkin itu maknanya meminta agar dia mengucapkan, bukan membisikkan. Jadi bukan dibisiki la ilaha illallah, bukan, tapi diajak. Lakin itu maknanya talkinkanlah dia, ajak dia untuk mau mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga bila kita telah ajak dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan ini, kita tinggalkan. Jangan lagi diajak bicara, dengan harapan itu kalimat terakhir yang keluar darinya. Karena Nabi mengatakan,
Man kana, barang siapa akhiru kalamihi, ucapan terakhir darinya la ilaha illallah adalah la ilaha illallah, indal mauti, ketika kematian mau menjumpainya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, kalau udah ditalqin, diucapkan, dia udah mengucapkan la ilaha illallah, tinggalkan. Jangan diajak ngobrol lagi. Kalau diajak ngobrol lagi habis mengucapkan la ilaha illallah, jangan lupa ya, pesan sama si fulan itu buat saya. Atau meminta apa namanya? Wasiat dan semisalnya. Ini bisa mengganggu pemikirannya. Ketiga, hadisnya juga memberikan faedah kepada kita, kesalahan kaum muslimin mentalkin orang mati. Karena hadisnya menyebutkan mautakum, yang hampir mati, bukan yang sudah mati. Orang mati itu tidak bisa menjawab, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di atas kubur. Pembimbingnya mengatakan, Fulan bin Fulan, kalau datang kepadamu dua malaikat bertanya kepadamu siapa Rabbmu. Ini kan talqin ini, Bu. Tapi talqin seperti ini salah, karena orang mati udah gak butuh itu. Orang mati itu membutuhkan apa? Doa. Sebagaimana Nabi SAW berkata, Istaghfirullah li akhikum, sallallahu lahu tasbit, mintalah ampunan kepada Allah untuk saudaramu, mintakan agar dia diberikan kekokohan untuk menjawab, li'annahu an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, talqinnya hadis yang sahih itu la ilaha illallah. Tidak ada hadis yang menyebutkan lakinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak ada. Tapi talqinnya cuma la ilaha illallah. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan, yang keliru satu, mereka mentalqin dengan lafaz Allah saja. Allah, 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 katanya khawatir nanti kalau enggak sampai berhenti di ini taswis. Taswisus syaitan, wasawisus sayatin maksudnya. Tipu dayanya setan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah belum sampai sempurna secara hukum syariat itu dianggap sempurna. Wadah, makanya tetap ditalqin la ilaha illallah. Sebagian lagi bukan kalimat Allah tapi nyebut. Nah, ini lebih parah lagi. Akhirnya ketika mau mati dia nyebut begitu. Udah meninggal dicabut nyawanya, dia berkata nyebut. Ya, naudzubillah. Mestinya ucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga atau yang berikutnya, mentalqin dengan surat Yasin. Ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, laqinu mautakum Yasin. Talqinkanlah mautakum dengan surat Yasin. Riwayat ini kalau seandainya sahih, maka maksudnya untuk orang yang hampir mati, bukan orang yang sudah mati. Kan sekarang Masya Allah, orang sudah mati baru dibacakan Yasin. Tidak ada surat yang lainnya seolah-olah demikian, surat Yasin yang dia baca. Kemudian kalau ternyata hadis ini enggak sahih, hadis ini dhaif, maka para ulama tidak menggunakan hadis ini sebagai dalil mentalqinkan orang mati dengan surat Yasin. Tapi Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini mentalqinkan mereka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa dzalika raja'an ay yakuna akhir kalamil mayyit la ilaha illallah. Itu dilakukan dengan harapan ucapan terakhir bagi si mayit itu adalah ucapan la ilaha illallah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Soal, pertanyaan, bagaimana kalau orang ini enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak bayar zakat, enggak sedekah, kemudian di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga enggak? Masuk surga enggak, Ibu? Nah, diganti. Orang ini sholat, puasa, zakat, mengerjakan sholat, haji, jihad, ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga enggak? Kalau enggak berbuat syirik, berarti diganti pertanyaan yang pertama tadi itu. Dia enggak berbuat syirik, masuk surga enggak, Ibu? Masuk surga dan tidak itu haknya siapa? Allah. Maka kita mengatakan rojaan, semoga dia masuk surga, baru benar. Walaupun dia tadinya enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Hadisnya dohirnya menyebutkan dakhalal jannah. Coba lihat ketika Nabi membujuk paman beliau bernama Abu Thalib. Di saat Abu Thalib itu
mau meninggal dunia diajak oleh Nabi, ya ammu qul la ilaha illallah, qul bi kalimatin, pamanku ucapkan dengan satu buah kalimat, ahaju bihadil kalimati baina yadayillahi ta'ala, lak, aku akan bela engkau dengan kalimat ini di hadapan Allah Ta'ala. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau ketika itu Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, belum berbuat apa-apa, insya Allah dibela oleh Nabi di hadapan Allah. Ternyata tidak, dia mati dalam keadaan agama nenek moyangnya. Itu menunjukkan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan bahwa memang kalimat la ilaha illallah ini penting. Jadi kita berharap orang-orang yang mau meninggal dunia itu kita bacakan la ilaha illallah, semoga itu masuk dalam kategori yang akan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Maksudnya kekal, tidak kekal dalam neraka maksudnya. Masalah dia diadab karena enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, insya'a ghafarallahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah mau, Allah akan adab, Allah Maha adil. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni, Allah Maha bijaksana. Jadi tidak ada hal yang berat bagi kita sebagai hamba. Saniyah, yang kedua Ibnu sekalian, taujiu ilal qiblah. Disukai menurut penulis mengatakan disukai menghadapkannya ke arah kiblat, menghadapkan si mayit itu ke arah kiblat. Tapi Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz mengatakan justru menghadapkan ke arah kiblat itu tidak ada sunnahnya, nggak ada dalilnya menghadapkan ke arah kiblat. Tapi penulis buku Fiqh Sunnah mengatakan disunnahkan dihadapkan ke arah kiblat. Li hadis Yahya ibnu Abdullah ibni Abi Qatadah an Abi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qadama al-Madinata sa'ala anil Barra ibni Ma'rur faqalu tufiya wa awsa bi sulusi lak ya Rasulullah wa awsa ay wajhi ila al-qiblati limahtadara faqala sallallahu asabal fitrah wa qad radat tu sulusahu ala waladihi summa dhaba fasalla alaihi faqala Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta akhrajul imamul hakim wal baihaqi. Coba terjemahkan Ibu dari Yahya bin Abdullah. Baca Bu. Abi Qatadah, bukan Qatadah, Qatadah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Tapi sebagian ulama mengatakan riwayat ini dhaif, sehingga menghadapkan kiblat ketika seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib, tatkala dia mau meninggal dunia, posisinya dipindah ke arah kiblat. Ketika beliau tersadarkan, beliau mengatakan, "Apakah engkau memindahkan tempat tidurku ini?" Maka muridnya berkata, "Iya." Maka Said mengatakan, "Tidakkah engkau tahu aku ini seorang muslim?" Maksudnya, kemanapun mati menghadap tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ala kulli dalam masalah ini ada athar dari tabi'in yang menyebutkan tidak dihadapkan kemana, tidak dihadapkan ke kiblat pun tidak apa-apa. Tapi penulis buku ini mengatakan dihadapkan ke arah kiblat bagian dari yang disunnahkan. Wa fi riwayatin li hadhil qissah wa kana al-Bara' ibnu Ma'rur awwalu man istaqbala al-qiblata hayyan wa mayyitan. Dan dalam riwayat ini disebutkan Al-Barra bin Ma'rur orang yang pertama kali dihadapkan kiblat ketika dia mau meninggal dan ketika dia sudah meninggal dunia. Hidup dan matinya menghadap kiblat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih kata beliau. Kama fil Irwa dan disebutkan dalam kitab Al-Irwa. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulliyah berarti ini riwayat menunjukkan sebelum Al-Barra ibnu Azib wafat, kaum muslimin biasa meninggalnya tanpa dihadapkan ke kiblat ketika mau meninggal. Walhasil la ba'sa bi, enggak apa-apa. Jangan mempersulit diri. Kalau mau dihadapkan ya enggak apa-apa, kalau tidak ya maaf iskal. Faedah
kaifiyatu tawjihil kiblat. Kalau begitu pertanyaannya, jika dihadapkan kiblat, gimana caranya? Apa kepalanya di arah kiblat atau miring ke sebelah kanan? Lil ulama fiha sifatani. Ulama kita mengatakan ada dua cara. Pertama, yanama ala dhahrihi mustaqbilan biwajhil kiblat. Ai idza qa'ada. Dia tidur dengan menggunakan punggungnya. Wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Maksudnya kalau dia bangun, dia menghadap kiblat, berarti kakinya di arah kiblat. Yang kedua, ayyanama ala syakil aiman. Dia tidur dengan miring ke sebelah kanan, wa wajhil qiblah. Lalu wajahnya menghadap ke arah kiblat. Wa mimma qad yu'ayyidu hadha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza. Nah, ini terhapus di sini, Ibu. Coba di sana ada bahasa Arabnya, Ibu. Idza awaita majja'aka fatawadda'a wudu'aka li sholati summa taji'a ala syaqqikil aiman fa in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrati ana. Dalilnya adalah apa yang dikuat oleh Nabi, bila kamu tidur merebahkan punggungmu, maka berwuduklah terlebih dahulu seperti wudumu akan sholat, kemudian berbaringlah pada posisi sisi kananmu, artinya menghadap kiblat. Jika kamu mati dalam keadaan seperti itu di malam itu, engkau mati di atas fitrah. Di atas fitrah artinya di atas agama Islam yang benar. Nah, di sini memberikan faedah kepada kita anjuran sebelum tidur berwudu. Walaupun dalam kondisi haid, wanita yang haid, wanita yang nifas tetap dianjurkan berwudu sebelum tidur. Yang kedua, wudunya sama dengan wudu akan salat. Yang ketiga, disunnahkan tidur miring ke sebelah kanan. Yang keempat, jika mati dalam keadaan dia bersuci dan miring ke sebelah kanan tadi, insya Allah dia mati di atas fitrah, yaitu agama Islam. Fitrah di sini artinya Islam. Wa faidama afwan. Adapun pendapat yang pertama tadi mengatakan kaki di bagian kiblat, maka di sini kita mengetahui tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kepala yang di kiblat, nggak ada. Tidak ada pendapat yang mengatakan kepala yang di kiblat. Yang ada miring ke sebelah kanan menghadap kiblat, berarti kakinya di selatan, kepalanya di utara. Sahih? Lalu benar atau enggak, Ibu? Kakinya di selatan, kepalanya di utara, miring ke kanan, berarti menghadap ke mana? Kiblat. Kalau di negeri kita ya. Kiblat. Nah, demikian. Ini yang pertama. Ini yang kuat. Adapun kalau seandainya kepala yang ditaruh di sisi kiblat enggak benar. Cara yang pertama, kaki di sisi kiblat atau miring ke sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Fahim tunna? Fa idza mata wa aslama ar-ruh fa 'alal hadirina wa minhumun nisa ma yati. Bila telah dipastikan si mayit ruhnya telah lepas dari jasadnya, sudah meninggal dunia, orang yang ada di sekitarnya termasuk dalam hal ini para wanita hendaknya melakukan hal berikut ini. Al-ula, pertama, ighmadu ainaihi, memejamkan kedua matanya. Biasanya orang mati itu ketika sakaratul maut telah lewat, matanya terbuka. Siapapun mereka, kalau dia dalam kondisi sadar lalu sakit meninggal dunia, matanya itu sedikit terbuka, maka dipejamkan. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad saqqa basaruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Salamah ketika beliau meninggal dunia. Sungguh mata Abu Salamah terbuka. Fa'aghmidahu summa qala, kemudian beliau menutupnya, memejamkannya dan berkata, innar ruha, sungguh ruhnya manusia itu idza qubida, kalau dicabut dari jasadnya, atba'ahul basaru, mata akan ikut kemana arah gerakan ruh. Makanya matanya terbuka. Hikmahnya apa? Fi alai yuqabbiya bimandri walau taraka igmadahu. Jangan ketahui dari sini kita ada hikmah. Kita enggak boleh mencela. Tidak boleh pula mengatakan bahwa ini keburukan. Enggak. Seandainya dia tidak mau memejamkannya, jangan dia cat. Tapi tidak tercela pula kalau ada orang meninggal matanya terbuka. Itu bukan tercela. Bukan hal yang buruk orang yang meninggal dunia matanya terbuka. Fahim dong? Nah, yang kedua, ad-du'aullah, doakan si mayit.
Ummu Salamah berkata, summa qala, kemudian Nabi berkata, ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir ya Allah, ampunilah li Abi Salamah, untuk Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiyyin, angkat derajatnya pada derajat orang yang mendapatkan hidayah, wa khlufu fi aqibi min fil ghabirin, maka ganti baginya dari apa yang ia tinggalkan atau yang orang yang dia tinggalkan darinya sesuatu yang lebih baik. Waghfir lana walau ya rabbal alamin, ampuni kami, ampuni pula dia wahai Rabb alam semesta. Wafsah lahu fi qabri, kemudian dan wafsah lahu fi qabri, lapangkanlah kuburnya, wa nawwir lahu fi, berikan cahaya di dalamnya. Artinya di sini kalimat Nabi, gantikan yang ditinggalkannya sesuatu yang lebih baik. Ketika itu Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa orang yang lebih baik menggantikan Abu Salamah? Ternyata ketika itu yang menggantikannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh mendoakan yang baik bagi orang yang ditinggal wafat dan mendoakan yang baik bagi yang sudah wafat. Yang ketiga, taghtiyatu jami'a badanihi bi thawbin, tutupi seluruh jasadnya dengan kain. Tambahan, kain tidak disukai yang ada gambar makhluk hidupnya. Jadi kalau ibu-ibu mau menutup dengan kain apa itu, jarit atau jarik ya, ya begitulah. Kain jarit itu cari yang tidak ada gambar makhluk hidupnya, tutupkan ke seluruh tubuhnya. Dan ini hukumnya sunnah. Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, ketika Nabi itu diwafatkan sallallahu alaihi wasallam, sujjiya bi burudin hibara, beliau ditutupi dengan kain yang halus, namanya burdun hibarah, biasanya terbuat di negeri Yaman ini. Kain wol yang halus. Nah, demikian. Berarti ini sunnahnya ditutupi seluruh tubuhnya kalau sudah dipastikan meninggal dunia. Yang keempat, al-mubadaratu bitajhizatin wa ikhrajihi. Disegerakan pelaksanaan penyelenggaraan jenazahnya, jangan ditunda-tunda. Dan bila telah selesai segera dimakamkan. Ya. Nabi kita mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, asri'u bil janazati, segerakan laksanakan penyelenggaraan jenazah walaupun malam hari, Bu. Misalnya wafatnya jam 7 malam, kalau memang ada yang menyolatkan bisa dikumpulkan manusia, segera, jangan ditunda pagi hari. Nah, kebiasaan kaum muslimin di negeri ini enggak boleh dimakamkan sebelum seluruh keluarganya kumpul bertemu dengannya, Masya Allah. Sehingga wafatnya udah jam 12 malam, dimakamkannya ya kalau siang ibu, ikut sampai malam lagi, karena menunggu apa? Keluarganya misalnya demikian. Ini gak disukai. Kaum muslimin itu kalau mereka meninggal dunia, semoga kita termasuk mereka ini, yakni husnul khotimah, amin, maka dia akan rindu dengan janjinya Allah. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia kepingin cepat-cepat dimakamkan. Kalau ditampakkan kepadanya siang dan malam kedudukannya di surga. Kias kecilnya begini, Bu. Kiasan yang paling kecilnya, kalau ibu-ibu dapat kabar gembira, Bu, dapat rumah indah gratis di perumahan ini, kira-kira kepingin cepat ditempati nggak, Ibu? Iya, itu dunia. Dia rindu. Nah, orang muslim itu begitu. Dia tahu surga, beritanya udah dia dengar, dia pelajari di dunia, tapi dia belum lihat aslinya bagaimana. Jadi kerinduannya luar biasa. Sangat amat ingin cepat-cepat dia itu bertemu dengan janjinya Allah Azza wa Jalla ini. Berarti menundanya, berarti kita menunda kebaikan bagi saudara kita itu. Zalim, enggak boleh. Sekali lagi ini kesalahan kaum muslimin. Tadi alasannya karena supaya kumpul seluruhnya. Udah mau meninggal dunia minta tolong jangan dimakamkan, tunggu saya datang. Ketika sakit aja enggak datang-datang. Ini kan berarti anaknya apa? Aqlil walidai, durhaka kepada orang tuanya. Sakit enggak pernah dijenguk. Ketika meninggal dunia seolah-olah dia harus menunggu dia baru boleh dimakamkan. Ya zalim. Ya zulm ya. Nam kadalik. Kata beliau rahimahullah, asyu bil janazah fa in taqu salihah. Kenapa? Karena jika ternyata jenazah itu orang yang saleh, fa khairun tuqaddimuna alai, berarti kamu menyegerakan orang ini dapat kebaikan. Wa in taqu ghairu dzalik, kalau mayitnya itu bukan orang yang saleh,
Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, kejelekannya segera kamu letakkan dari tanggung jawab yang kamu letakkan di pundak-pundakmu. Kan memikul jenazah itu kan beban, paham Ibu? Kalau itu orang soleh, kita menyegerakan kesolehan, kebaikan baginya. Kalau ternyata jenazahnya itu orang toleh, orang yang jelek akhlaknya, kita segera meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kita. Itu lebih baik. Makin cepat kejelekan itu tidak dikenal orang, makin baik. Wal muradu al isra, yang dimaksud dengan isra disegerakan bitajhiziha, maksudnya adalah pengurusannya, bukan jalannya ngebut, bukan, disegerakan. Wa yadkhulu fi al ghuslu, seperti memandikan, wal kafanu, mengkafani, wa nahwu dzalik, atau yang lainnya. Sayati mufassilan insyaallah, akan diterangkan secara terperinci insyaallah. Kemudian wa yuradu aidan bil isra' al isra'u fi hamliha ilal qabri, termasuk disegerakan adalah segera dipikul berjalan kakinya ke kubur itu dengan segera. Bukan lari-lari Bu, tapi jalannya, langkahnya dilebarkan supaya cepat sampai. Begitu maksudnya. Tambahan, bukan termasuk sunnah membawa jenazah menggunakan kereta lalu suaranya dikencangkan, sirinanya. Dengan mobil ada sirinanya, ini enggak boleh. Membawa jenazah dengan membawa suara sirine itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai tata caranya orang Nasrani. Ini enggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Atau diiringi dengan trompet. Ini cara-cara orang Yahudi. Yahudi itu kalau mau memakamkan jenazah pakai trompet. Maka ini juga enggak boleh. Ya yang bagaimana? Ya mereka segera datang membawa jenazahnya ke masjid tanpa harus melakukan begini, melakukan begitu, biasa aja. Kebiasaan kaum muslimin ketika mengantarkan jenazah ini malah ugal-ugalan nih Bu. Yang di depan bawa bendera, benderanya di sana kesini kan. Kemudian seolah-olah pemilik jalan, ini aib. Muslim nggak boleh begitu. Muslim mengantar dengan cara yang baik, berzikir mengingat mati, bukan berzikir la ilaha illallah. Zikir maksudnya ingat dengan mati. Ini fulan diantarkan, dia masih kecil, belum terkena dosa, insya Allah dia beruntung. Ini si fulan sudah tua meninggal dunia, sudah banyak sekali bekalnya, insya Allah beruntung. Si fulan lebih muda daripada kita, berarti dia lebih disukai oleh Allah karena dia dicabut nyawanya lebih dahulu daripada kita. Kita ambil ibu, itu namanya mengingat mati Bu. Kalau kita kadang-kadang kan mengantarkan jenazah, kasihan ya, masih kecil meninggal dunia. Dia nggak berpikir, kenapa nih nggak mikirkan dia ini sudah berbuat apa. Kalau anak kecil meninggal kan belum punya apa? Dosa. Sebagian mengatakan, kenapa si buah mati udah tua, pantaslah 70 tahun, wajar dia kalau mati. Coba dia mengingat bahwa orang yang mati 70 tahun itu sudah banyak bekalnya, insya. Nah kita belum apa-apa, gimana kalau kita mati? Mestinya begitu. Alaysa kadzalik? Nah, bala, kita lanjutkan Ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, al-mubadaratu ila qada'i daini, segera ditunaikan hutang piutangnya oleh anggota keluarganya menggunakan harta milik si mayit. Salama Ibnu Aqwa berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Nabi itu didatangkan kepada beliau sesosok jenazah. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli alaiha, tolong salatkan orang ini. Qala hal taraka alai dainan, sebentar, orang ini punya hutang enggak? Qalu na'am, ya dia meninggalkan hutang. Qala hal taraka min syai'in, apa dia meninggalkan harta yang bisa diwariskan? Qalu la, kata mereka juga enggak ada. Qala sallu ala sahibikum, ya udah kalau begitu kalian saja yang menyolatkan jenazahnya ini. Qala rajulun minal ansor, lelaki ansor berkata salah satunya, yuqalu lahu Abu Qatadah, disebut dengan Abu Qatadah, sholli alaihi wa alayya dainuhu, tolong salatkan dia biar hutangnya aku yang bayar. Fa shalla alaihi, kemudian Nabi menyolatkannya. Ketika bertemu dengan Abu Qatadah di keesokan harinya, ditanya oleh Nabi, sudah kamu bayarkan hutangnya? Belum ya Rasulullah. Esoknya lagi ketemu, sudah dibayarkan hutangnya? Belum ya Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi bertanya, sudah dibayarkan hutangnya? Sudah, kata Nabi, qad baradat jildu, sekarang kulitnya sudah dingin. Berarti orang yang punya hutang kalau mati kulitnya panas di dalam kuburnya sampai hutangnya dia bahkan dilunaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti yang punya hutang itu berat ya Bu ya? Berat atau ringan? Nah, kita harus minta tolong sama Allah.
Orang yang meminta tolong kepada Allah supaya hutangnya dibayarkan, dia udah berusaha, kemudian belum terbayar, nanti Allah yang akan membayarkannya. Jadi saya ulangi, kalau kita punya hutang, kita minta tolong sama Allah sambil berusaha untuk membayarnya. Ketika belum terbayarkan, kita meninggal dunia, Nabi mengatakan fadainu 'alallah, hutang piutangnya akan ditanggung oleh Allah. Asal dia minta tolong kepada Allah dan dia berusaha. Enggak boleh cukup niat ya Bu ya. Enggak boleh saya punya hutang ini insyaallah saya akan lunasi. Tapi nanti kalau punya uang 10 miliar, ya kapan punyanya? Dia enggak jadi melunasi apa? Hutangnya. Enggak boleh seperti itu. Dia harus punya usaha, berusaha melunasi apa? Hutang piutangnya itu. Dan ini penting. Dan manusia tidak ada yang lepas dari hutang. Orang yang mulia saja seperti sahabat Abu Dar meninggalkan hutang. Punya hutang beberapa dinar. Nah, kata dia, walhasil ingat yang penting bayarkan apa? Hutangnya terlebih dahulu. Faedah ini juga menjelaskan Nabi enggak mau menyolatkan dikarenakan orang ini ada indikasi malas membayar hutang. Itu menunjukkan orang yang malas membayar hutang itu aib. Dia aib. Dan kalau ternyata dia orang memang enggak mau bayar, dia boleh dighibah. Dia apa kan Ibu? Diceritakan apa? Kejelekannya. Nah, kemudian Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini membuktikan pembayaran hutang orang lain dari orang lain itu bisa bermanfaat. Si A punya hutang, enggak ada hubungan kekerabatan, tapi temannya mau membayarkan hutangnya, itu bermanfaat bagi dirinya. Dan yang membayarkannya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, barang siapa membebaskan kesulitan seorang hamba di dunia, man faraja kurbata akhi fid dunya kurbatan farajallahu kurbatahu yaumil qiyamah. Barang siapa membebaskan kesulitan seorang hamba di dunia, satu buah kesulitan, Allah akan bebaskan kesulitannya di yaumil qiyamah. Maka kalau kita jumpai ada orang seperti itu, kita bayarkan hutangnya kalau kita sanggup, insyaallah kita ditolong di yaumil qiyamah. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Surat apa ini, Bu? Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Surah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah. Baik. Kemudian berikutnya. Bolehnya menagih hutang, Ibu. Bolehnya menagih janji atau menagih hutang itu boleh. Kan Nabi tadi bertanya kepada Abu Qatadah, sudah dibayar belum? Sudah dibayarkan belum hutangnya fulan? Sudah dibayarkan belum? Kan ini janji. Nah, seorang mukmin boleh menagih janji. Kalau ibu dijanjikan sesuatu boleh ditagih. Nah, kata Ali, cuman ini nasihat, ketika orang yang ditagih janji itu tidak sanggup, kita jangan membebani saudara kita dengan sesuatu yang tidak dia sanggupi. Allah saja berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Allah, apalagi kita, bukan siapa-siapa. Ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim tujaul mayyit. Apa sih yang boleh dilakukan oleh orang yang hadir, wanita masuk di dalamnya ini, terhadap jenazah? Pertama, kasfu wajh wa takbilu. Boleh orang yang hadir itu menyingkap wajah si mayit lalu menciumnya. Tapi ini kalau laki-laki dengan laki-laki, mayitnya perempuan dicium oleh yang masih hidup perempuan, boleh suami istri enggak apa-apa. Kalau istrinya meninggal dunia, dia boleh singkap wajahnya lalu dicium. Nah, kalau suaminya meninggal dunia juga boleh istrinya menciumnya. Tapi kalau orang lain ya nggak boleh. Nggak boleh. Ini suami mau ya dicium dulu, nggak boleh. Ya ini hukumnya haram karena bukan mahram bagi dirinya. Walaupun sudah menjadi mayit tidak boleh. Apakah yang dicium ini keningnya? Ya nggak apa-apa keningnya. Kepalanya tidak masalah. Pipinya juga tidak ada masalah. Adapun anggapan nggak boleh sambil nangis. Nanti air matanya netes di mayit. Lalu mayitnya bangun lagi. Kalau mayatnya bangun lagi nggak jadi mati. Nah, ya kalau seandainya ada yang mengatakan nanti jenazahnya diazab, ya ada hadis yang menyebutkan bahwa innal mayyita tu'adzabu biniyahati ahli. Sesungguhnya mayit disiksa akibat tangisan atau niyahahnya keluarganya. Maksudnya di sinilah tangisan yang berteriak-teriak. Adapun menangis karena sedih, meneteskan air mata, enggak apa-apa. Rasulullah menangis. Di saat anak beliau bernama Ibrahim, anak dari budak beliau yang bernama siapa? Maria al-Qibtiyah. Beliau meninggal dunia, si Ibrahim ini, tapi meneteskan air mata, ditegur oleh sahabat, engkau nangis ya Rasulullah.
Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Allah memberikan dalam hati seseorang sifat penyayang. Inilah tangisan kasih sayang. Menunjukkan boleh menangis karena memang apa? Bersedih. Yang enggak boleh berteriak-teriak ya. Aisyah berkata, Ibnu Abbas demikian pula, anna Abu Bakar qabbala an-nabiyya ba'da mauti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mencium Nabi ketika Nabi telah meninggal dunia. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakhala ala Utsman bin Mad'un. Beliau menjumpai Utsman bin Mad'un, sahabat Nabi, wa huwa mayyit, yang sudah meninggal dunia. Utsman bin Mad'un meninggal, Nabi menjumpainya. Fakashafa an wajhi, beliau singkapkan bagian wajahnya untuk dilihat. Summa kubba alaihi faqabbala, lalu beliau merunduk lalu mencium Utsman bin Mad'un. Wa baka, Nabi pun menangis. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajinatai, sehingga aku melihat tangisan Nabi itu membasahi jenggot yang tumbuh di pipi beliau. Masya Allah, la quwwata illa billah. Hadis memberikan faedah, nangis boleh. Malah kalau seandainya adalah wanita ditinggal wafat suaminya, dia kuat nggak nangis, perlu dipertanyakan. Paham Ibu? Wanita ditinggal wafat suaminya, dia nggak nangis. Kalau wanita ditinggal wafat anak-anaknya, dia nggak nangis, tidak ada masalah. Seperti Khonsa, ketika 4 orang anak lelakinya pergi ke medan perang, lalu datang utusan berkata, semua anakmu meninggal di medan perang. Khonsa justru memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan anakku di jalannya. Tapi kalau ada suaminya meninggal dunia, istri itu tidak menangis, mungkin sudah diharapkan sejak lama ya, sudah diharapkan sejak lama bahwa suaminya biar cepat apa? Mati saja. A'udzubillahi min dzalik. Berarti tidak cinta gitu ya. Tapi kalau laki-laki itu Ibu tidak ditangisi oleh wanita, dia tidak rugi. Lelaki yang meninggal dunia, sekalipun istrinya tidak mencintainya, dia tidak akan merugi. Insya, jika dia muslim, jika dia mukmin, dia tidak akan rugi. Semua manusia tidak menangisinya juga tidak akan rugi, karena sudah ada yang menunggunya. Setiap laki-laki sudah ada yang menunggunya. Hurun ain, bidadari dari surga dinamakan hurun ain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau wanita yang meninggal dunia, dia nunggu. Bukan ditunggu, Bu, dia nunggu. Wanita itu kalau meninggal dunia duluan, dia menunggu. Menunggu siapa? Suaminya. Menunggu suaminya. Kalau dia nggak cinta dengan suaminya, dia nggak akan dikumpulkan sama suaminya. Dicarikan lelaki yang lain yang cocok dengannya di surga. Karena Nabi kita mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mungkinkah seorang itu menikah tanpa mencintai pasangannya? Mungkin nggak Ibu? Mungkin. Berarti kelihatan aslinya sudah. Masya Allah. Nggak apa-apa. Barakallahu fiikum. Ala kulli Ibu sekalian rahimakumullah, maka wanita punya pasangan di surga. Demikian pula seorang lelaki dia punya pasangan di surganya itu. Kadzalik barakallahu lana wa lakum wa alaikum. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan di sini, ketika itu qultu, berkata si Abu Malik, wa hadza fi haqqil mar'ati muqayyad bi kaunil mutawaffal imra'atun aw zaujun aw mahramun. Ini tangisan dan membuka wajah terikat bagi wanita kalau si matinya itu sama-sama wanita atau suaminya atau orang yang masih kategori mahram baginya. Dia boleh menciumnya. Bagi wanita kepada wanita, wanita kepada suaminya, wanita kepada mahramnya, atau sebaliknya, lelaki kepada istrinya, lelaki dengan sesama teman lelakinya atau orang yang menjadi mahramnya. Enggak apa-apa dia singkap wajahnya lalu mencium. Kalau enggak boleh mencium jenazahnya tersebut. Fahimtunna? Saniyah, kedua, al-buka'u 'alal mayyiti ma lam yakun mashuban bisiyahi wal awili awil uwaili wa tasakhut wal lataw wa nahwiha. Kata beliau, nangis itu enggak apa-apa. Menangisi mayit boleh selama tangisannya bukan suara-suara teriakan dan bentakan-bentakan atau lengkingan-lengkingan atau karena sebab kemarahan sambil menempeleng pipi, merobek pakaian. Namanya apa ini? Niyah ya, enggak boleh. Anas bin Malik berkata tentang kisah wafatnya Ibrahim, putranya Nabi. Anak dari siapa tadi Ibu? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini budaknya Nabi.
Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Nabi memeluk Ibrahim lalu Nabi menciumnya. Itu tanda menyayangi putranya. Anaknya wafat, Ibrahim dipeluk oleh Nabi kemudian dicium. Summa dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi faj'altu 'ainan faj'altu 'aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifani. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu tadrifani faqala lahu Abdurrahman ibn Auf wa anta ya Rasulullah maksudnya kamu nangis ya Rasulullah. Faqala ya ibn Auf inna rahmah, hai putranya Auf, ini tadi tangisan kasih sayang. Jadi kata beliau ketika Ibrahim itu dipeluk oleh beliau kemudian beliau menciumnya, dan ketika kami menjumpai Ibrahim bersama Nabi, ternyata Nabi air matanya menetes, mengalir. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, engkau nangis juga ya Rasulullah? Apa boleh begitu maksudnya? Nabi mengatakan, wahai anaknya Auf, ini adalah air mata kasih sayang. Summa atbaha bi ukhra. Akhirnya yang lainnya pun ikut menangis. Faqala innal aina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mata boleh menangis. Wal qalbu yahzun, hati boleh bersedih. Tapi wala naqul, kami tidak akan mengatakan illa ma yarda rabbuna, kecuali sesuatu yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim, perginya engkau meninggalkan kami la mahzunun, betul-betul dalam kondisi sedih. Nabi pun mengungkapkan isi hatinya ini, Bu. Ini bukti bahwa Nabi manusia. Dan ini bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh dengan anak keturunan. Nabi mencintai anak-anak. Sungguh mata meneteskan airnya, hati sedih padanya, tapi kami tidak mengucapkannya kecuali yang diridhai oleh Rabb kami. Ibrahim, kepergianmu membuat kami bersedih. Wajar. Kalau ibu-ibu misalnya begitu kepada suaminya, nggak apa-apa, boleh. Ketika suaminya meninggal dunia, air mataku menetes, hatiku menjadi sedih. Aku tidak akan mengatakan kecuali yang diridhai oleh Rabb kita. Sungguh perginya engkau wahai suamiku, maka ini meninggalkan apa? Kesedihan. Tapi ingat, Bu, itu cuma 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Habis itu ya tinggal mungkin ada yang datang lagi begitu toh. Nah, kalau sudah tua juga nggak apa-apa, Bu. Nggak harus yang muda saja. Yang tua pun juga boleh. Kan Ummu Salamah sudah tua. Ummu Salamah suaminya meninggal sudah tua usianya. Dinikahi oleh Rasulullah sudah tua. Jadi nggak apa-apa walaupun sudah tua. Taib kadzalik barakallahu fiikum. Walima marada Sa'ad ibnu Ubadah. Tatkala walamma marada Sa'ad ibnu Ubadah, tatkala Sa'ad ibnu Ubadah itu sakit, bahkan Nabi menangis. Walamma ra'al qaumu bakau. Ketika mereka melihat Nabi menangis, maka sahabat-sahabat itu ikut menangis. Ini loh sahabat Nabi itu, Bu. Sahabat Nabi itu kalau lihat Nabi nangis. Enggak peduli kenapa nangisnya, ikut nangis. Memang begitu sahabat Nabi. Suatu ketika Nabi SAW bersama sahabat sedang berembuk. Tiba-tiba Umar datang, menjumpai Nabi dan seluruh sahabat nangis. Umar bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Rasul diam. Lalu dia bertanya kepada Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis? Lalu dia berkata kepada semua manusia, wahai manusia, apa yang membuat kalian menangis? Kalau engkau tidak memberitahu aku pun akan menangis seperti Rasulullah menangis. Coba lihat, Umar nangis ketika melihat Rasulullah menangis. Masya Allah sahabat Nabi itu. Demikianlah keadaan mereka. Faqala ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wa la yahzunul qalb walakinna yu'adzibu bihadza asyara ila lisani aw yarham wa innal mayita la yu'adzabu bi bukai ahli alaihi akhrajul Bukhari wa Muslim. Tidakkah kalian mendengar, sungguh Allah tidak akan mengadab hanya karena tetesan air mata atau kesedihan hati manusia, akan tetapi ia akan mengadab karena sebab ini. Beliau menunjuk bagian apa? Lisannya, maksudnya ucapan, atau beliau menunjuk pada bagian santun tidaknya perilaku itu, maksudnya niyaha. Mayit diadab karena tangisan keluarganya, teriakan-teriakannya itu. Berarti kalau sekedar nangis nggak apa-apa.
Sedih itu hal yang wajar. Bagaimana orang yang mendatangi ketika takziah? Kalau orang takziah, ya dia harus menghibur. Takziah itu kan artinya idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia, rasa senang. Sudah, jangan ditangisi. Orang yang mati tidak mungkin apa? Engkau tangisi sampai berbulan-bulan, yang mati tetap akan mati. Doakan dia. Ini termasuk nasihat dalam apa namanya? Takziah. Nam kadalik. Boleh enggak orang takziah ikut nangis, Bu? Orang takziah ikut nangis boleh? Apa dalilnya? Bukan, jadi si A wafat, ditinggal wafat keluarganya. Ini enggak ada hubungan keluarga dengan kita. Kita datang, kita ikut nangis. Boleh enggak ikut? Apa dalilnya? Nah, Rasulullah tadi itu mentakziahi siapa? Ummu Salamah. Lalu menjumpai Abu Salamah dalam keadaan meneteskan air mata. Utsman ibnu Maz'un, demikian pula beliau menangis. Kemudian sahabat ini tadi, siapa? Sa'ad bin Ubadah. Jadi enggak apa-apa boleh menangis. Yang enggak boleh menangis ini tangisan yang dibuat-buat. Karena di beberapa kota itu ada macam-macam, ada pasukan rombongan pembaca Quran, ada pasukan giliran khusus untuk bagian menangisi. Ini yang dibuat, ini tukang nangisnya, ini tukang baca Qurannya. Ini bid'ah, ini enggak ada dalilnya. Nah, ini buat nangis supaya kelihatan sedih. Nah, tangisan seperti ini tangisan kemunafikan ya. Tangisan. Jadi nangis itu kan ada macam-macam ya, Bu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 10 jenis macam tangisan. Salah satunya tangisannya artis. Itu enggak boleh. Maksudnya pemain film itu tangisannya tangisan bohong. Itu enggak boleh. Kedua, tangisannya orang munafik. Ketiga, tangisannya gadis. Gadis yang dilamar lelaki dia menangis. Paham, Bu? Jadi wanita itu kalau ditanya mau enggak dinikahi, kemudian dia diam, berarti dia sambil neteskan air matanya. Nah, itu ada tafsirnya. Kalau ternyata air matanya itu hangat, berarti dia kenapa lama banget enggak dicepatkan saja begitu. Ini maknanya demikian. Makanya kalau gadis itu menangis ketika dilamar, berarti insyaallah dia mau ya. Asal dia enggak menjawab, kalau dia berkata, berarti dia tidak mau. Kalau dia diam sambil menangis, berarti dia mau. Dan masihlah banyak lagi jenis-jenis tangisan. Nanti lain waktu kita akan bahas ini. Dalam buku beliau 10 jenis tangisan manusia. Ada tangisan karena sebab kesedihan. Orang saking bahagianya juga bisa nangis ya. Ibnu Qayyim menjelaskan ya. Dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang tertawa tiba-tiba apa? Menangis. Istri saya sendiri, Bu. Saya lihat. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Tapi bunda sekalian rahimani Allah kembali. Kita lanjutkan sampai mana? Nah, faidatani. Dua buah faedah yang bisa kita ambil. Pertama, mujarradul buka. Sekedar menangis tok alal mayit atas si mayit, la haraja fihi. Ini enggak ada dosa padanya. Wa inna ma yumna'u takallumu bil lisan, yang enggak boleh nangis sambil dibarengi ngomel. Takallumu lisan itu mulutnya roel gitu, Bu ya. Bahasa Indonesia apa ngomel itu ya? Ya begitulah. Pokoknya dia nangis sambil mulutnya kemana-mana ngomongnya. Bima fi tasakhutu ala qadarillahi, terutama mengkritik takdir Allah. Dia berkata, kenapa harus suami saya, atau kenapa harus istri saya, kenapa harus dia. Kadang seorang ibu berkata, kenapa harus anak saya, ya Allah, kok enggak saya saja. Ini kan menentang takdir. Lalu mati dan enggak, itu Allah yang berhak. Allah mau cabut yang tua, Allah mau cabut yang muda, bahkan yang masih ada dalam perut ibunya Allah mau cabut nyawanya. Itu haknya siapa? Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik beramal. Jadi enggak boleh kalau mulutnya itu ngomel, itu enggak boleh. Ya. Wan niyatul muharramah, dan niyah, ratapan-ratapan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Lakin la ba'sa aidan bitawajjuhi lil mayyit inda iqtidari bimisli qaulu Fatimah alaiha salam. Tapi enggak apa-apa kalau melakukan tawajjuh, ungkapan-ungkapan. Sekedar ungkapan yang tidak mengandung unsur apa? Penolakan terhadap takdir,
dan juga tidak mengandung unsur niyahah. Sekedar ungkapan seperti yang dilakukan oleh Fatimah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir meninggal dunia. Beliau mengatakan, yakni waqrab abah, betapa berat yang kamu rasakan wahai ayahku. Pada ayat yang lainnya, ya abata, wahai ayahku, betapa berat penderitaanmu. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan kenapa harus ayahku? Ini enggak boleh. Faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini walaysa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini wahai Fatimah, enggak ada kesedihan yang akan menjumpai bapakmu ini. Fa'alima anna hadza laysa minan niyah. Karena Nabi tahu itu bukan bagian daripada ratapan. Fatimah cuma mengungkapkan betapa berat ini wahai ayahku. Susah banget yang kamu alami, itu wajar. Sama lah kalau kita menemani orang sakit kan begitu, Ibu. Kita mengucapkan apa? Kasihan engkau ini. Paham tuh? Jadi ada semacam kesedihan tapi bukan sebuah ungkapan penentangan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seandainya seseorang itu mengungkapkan seperti yang kebalikannya tadi itu, orang ini kasihan ya Allah, kenapa engkau wafatkan dia kalau tidak aku saja? Ini tadi menolak takdir. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra 'ala dzalik, karena Nabi membiarkannya, itu bukti ungkapan-ungkapan itu bukan termasuk yang dilarang. Pertanyaan, gimana syair, Bu? Bagaimana bersyair ketika anggota keluarganya wafat lalu dia bersyair mengungkapkan kesedihannya, boleh enggak? Selama isi syairnya bukan berisi niyah, isi syairnya bukan menentang takdirnya Allah Ta'ala, ya boleh. Mungkin dia memuji orang ini semasa hidupnya, mengingatkan janjinya. Karena sangat banyak dalam kitab-kitab para ulama, Ibu, terutama kitab Al-Jawabul Kafi. Jawabul Kafi ini buku yang bagus, buku yang menjelaskan tentang beberapa penyakit, salah satunya adalah penyakit isqun, penyakit jatuh hati, penyakit rindu yang sudah sangat amat dalam, yang kalau kerinduannya ini tidak terobati maka orangnya mati. Itu namanya isqun. Itu banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kisah para ulama yang pernah suatu ketika ia memasuki Masjid Nabawi, tiba-tiba ada seorang wanita yang bersyair, suaranya merdu, maka jatuh hati ulama ini. Melihat tanpa sengaja wajahnya, ternyata wanita ini diboyong sama keluarganya ke Baghdad. Dan ulama ini bukan orang yang kaya. Dia makin hari makin sakit, sehingga ditanya oleh raja, apa yang membuat engkau sakit? Dia berkata, iskun, penyakit rindu. Ditanya siapa yang dirindukan? Fulana bintu Fulan. Di mana dia didatangi oleh raja, dilamarkan, diberi mahar. Kemudian orang tuanya nggak suka dengan ulama ini. Kata anak wanitanya, kalau engkau mau menolaknya, maka berikan mahar yang setinggi-tingginya. Ternyata disetujui oleh raja. Mau minta mahar apa aja diberikan. Ketika itu disebutkan maharnya 100 ekor onta lengkap dengan isinya. Masya Allah, itu sudah nggak terhitung nilainya itu. Maksudnya banyak sekali. Ketika udah dinikahi, karena saking cintanya keduanya ternyata mencintai. Di perjalanan ulama tersebut dibunuh sama rampok, mati. Maka si istrinya bersyair, mengungkapkan syair cintanya kepada suaminya ini. Setelah bersyair mati dia. Setelah mengucapkan syairnya, dia ikut mati bersama dengan suaminya. Ini contoh bentuk rasa cinta yang benar. Karena yang dicintainya siapa? Yang dicintainya siapa? Suaminya. Kalau orang sekarang bikin syair yang dicintainya orang yang bukan suaminya, ini syaitani, ini isek yang dilarang. Isek yang boleh ya. Yang tadi itu, main nasihat, Bu. Di antara para ulama seperti Imam Al-Imam Utsaimin mengatakan ciri-ciri wanita yang benar rasa cintanya, dia suka bersyair. Untuk siapa? Maka ibu-ibu harus belajar mengungkapkan apa? Syair untuk siapa? Suaminya. Kalau nggak pandai bersyair, biasanya wanita begitu nggak lembut. Wanita yang nggak pandai bersyair itu biasanya wanita yang tidak punya sifat lemah lembut. Ini pendapat beliau. Tapi sepertinya memang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin sekalian kembali. Sudah pernah buat syair, Bu, buat suaminya? Habis pengajian ini ya, Bu ya. Biar suaminya nanti telepon saya, ada faedah Ustaz ngajinya. Syair-syair itu penting. Aisyah itu bersyair, Ibu. Aisyah bersyair tentang Nabi. Sofia, Masya Allah, syairnya Sofia tentang Nabi luar biasa. Bagaimana pujian. Bukan apa, karena Nabi juga memuji Sofia.
Saya pernah sampaikan pada ibu, Sofia itu kalau berdiri di tengah malam pas bulan purnama, maka ungkapannya Nabi itu wajah Sofia itu lebih indah, lebih terang dibandingkan purnama. Masya Allah. Itu Sofia yang istrinya Nabi ya Bu ya. Fahim tunna? Nah, maka ibu Yunda kalau demikian, kalau memang mau seperti itu, tiru jalannya siapa? Sofia, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turidin? Mau menirunya? Insyaallah ya Bu ya. Berikutnya yang kedua, hal yu'addabul mayyitu bi bukayali wa niyahatuhum alaihi. Apakah benar hanya karena sebab tangisan keluarganya si mayit itu diadab? Niyahahnya saudaranya niyah dari keluarganya diadab karena kan ada firman Allah yang mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Manusia itu enggak akan diberikan beban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Manusia enggak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Loh, bagaimana mungkin orang lain yang melakukan niyah kok mayitnya yang disiksa? Makanya kata beliau, fi hadza khilafun bain ahli ilmi. Masalah ini ulama kita berbeda pendapat. Minas sahabah, sejak dari zamannya sahabat, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang sesudahnya. Fakana Umar bin Khattab wa ibnuhu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairuhuma radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yarawna anna al-mayta yu'addab bi bukai ahli alaihi. Adapun Umar bin Khattab, putranya Abdullah dan sahabat-sahabat yang lainnya, semoga Allah meridhai mereka semua, memandang bahwa mayit kalau ditangisi oleh keluarganya disiksa. Wa khalafat Aisyah, tapi Aisyah berpendapat berbeda. Kata Aisyah, innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyah yabki alaiha ahluha faqala innahum la yabquna alaiha wa inna la tu'addabu fi qabriha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, suatu ketika Nabi melewati seorang wanita Yahudi, kuburan seorang wanita Yahudi, di mana wanita Yahudi ini keluarganya menangisinya. Afwan, dia menangisi keluarganya maksudnya. Innahum la yabqun, afwan saya ulangi. Keluarganya menangisinya. Kata Nabi, sesungguhnya ketika dia menangisi kematian Yahudi ini, sungguh wanita Yahudi itu diadab dalam kuburnya. Maksudnya nangis maupun enggak nangis tetap diadab. Karena orang Yahudi mati dalam keadaan apa? Kafir. Begitu maksudnya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala, nangis itu enggak ngaruh. Dia mau nangis supaya enggak diadab, ya tetap diadab. Dia enggak nangis juga tetap diadab, karena orang kafir tempatnya dalam neraka. Wadabal jumhur ila anna alladhi yu'addabu bi bukai ahli alaihi wa man awsa ayyubqa wa yunaha alaihi ba'da mauti. Jumhur ulama berpendapat yang disiksa itu akibat tangisan keluarga kalau si mati sebelum meninggal dia berpesan, nanti kalau saya wafat tangisi 3 hari 3 malam misalnya begitu. Atau dia berpesan, kalau kamu wafat, kalau saya wafat, engkau harus menunjukkan rasa sedih kepadaku. Biasanya orang ini begini pesannya Bu, kebalik. Jangan-jangan kamu kalau aku mati kamu gak sedih. Jangan-jangan kalau aku mati kamu gak nangisi aku. Nah ini seolah-olah pesan secara tidak langsung, kalau mati supaya dia apa? Ini biasanya orang-orang yang ketika melihat sebagian kaum muslimin ketika ada keluarganya meninggal gak dibacakan Yasin, gak diadakan kenduren, gak diadakan peringatan 7 hari 7 malamnya. Maka kemudian dia berpesan, jangan-jangan nanti kalau aku mati kamu gak nangisi saya. Berarti dia berpesan seolah kamu harus nangisi saya, kamu harus niyahi saya. Orang yang kayak begini yang diadab. Dan ini pendapat yang kuat. Ya, wallahu alam bisawab. Fa nafadul wasiyatu fa amma man na'ali ahluhu min ghairi wasiyati minhu fala yu'adzab. Adapun orang yang menangis begitu saja, dia niyah bahkan, tapi si mati enggak pernah berpesan. Bahkan si mati berpesan, kalau saya wafat jangan ditangisi, jangan saya niyahi, disesali. Kalau seperti itu enggak diadab. Yang diadab siapa Ibu? Bal yu'addabu fi taksiri fi ta'limi ahli mimma adabim ila ihdasi dzalika fa huwa mas'ulun an ra'iyati. Yang diadab itu pelakunya, yang menangis, yang melakukan apa? Niyah. Dalam riwayat Imam Muslim, an-naihatu, wanita yang melakukan niyah, belum bertobat ketika mati menjumpainya,
akan Allah berikan baginya pakaian mantel dari kudis ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang disiksa itu yang menangisi, bukan yang ditangisi. Inilah pendapat yang benar. Ingat, nasihat buat saya dan buat ibu-ibu, tulis wasiat atau sampaikan dari sekarang kepada keluarganya, kalau saya wafat jangan engkau tangisi, jangan engkau lakukan sikap apa? Nia. Ketika dia menangis itu wajar, itu namanya kasih sayang. Tapi kalau dia teriak-teriak ketika menangisi kita sudah berlepas diri. Fahim dong? Kita hidup di zaman fitnah ini, Bu. Di zaman fitnah ini justru yang dibanggakan itu yang nangis-nangis. Ini juga gara-gara para wartawan ini, Bu. Tukang kamera itu bertanggung jawab itu. Orang yang keluarganya meninggal nggak nangis gara-gara di kamera jadi nangis. Dia bertanggung jawab lagi hadapan Allah SWT. Diberitakan di koran-koran berhari-hari. Semakin sedih orang itu. Seharusnya kaum muslimin ketika ada keluarganya yang wafat ditutup saddud dzari'ah, pintu yang membawa kepada kerusakan itu ditutup. Dinasihati, diberikan wasiat, dihibur. Bukan tiap hari disebarkan beritanya. Ditemukan mayatnya sudah tinggal tulang saja, terapung di lautan sekian lama. Ya makin sedih anggota keluarganya. Coba nggak dia sebutkan itu? Nggak perlu diberitakan lagi, cuma disampaikan sabar. Ketemu maupun tidak ketemu, insya Allah kalau dia beriman, tempat kembalinya adalah surga. Itu menyenangkan hatinya. Fahim tuh? Nah, berikutnya, ma yajibu ala aqaribil mayyiti wa khususan nisa idza ja'ahum khabaru wafati. Apa yang wajib dilakukan oleh keluarganya kalau seandainya, ini khususnya wanita, kalau dia mendengar berita kematian datang kepada keluarganya. Pertama apa Ibu? Sabrun. As-sabru wal istirja' war ridha bi qadaillah. Sabar. Apa artinya sabar itu? Sabar artinya apa? Habsun nafsi, mengendalikan diri untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala, tidak berteriak, tidak marah dan sebagainya. Wal istirja, apa istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. War ridha, mengucapkan apa Ibu kalau ridha? Hamdalah, kan Nabi begitu. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi. Lafaz hamdalahnya menunjukkan keredaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la yabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wan naqs wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, bahkan hilangnya jiwa, serta berkurangnya buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap itu semua. Alladzina idza asabathum musibah, mereka adalah orang-orang yang bila musibah ditimpakan kepada mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sungguh kami milik Allah, sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang atas mereka Allah berselawat. Salawat dari Allah kepada mereka, Allah ampuni dosanya maksudnya. Wa rahmatun, dan rahmatnya Allah yaitu dijanjikan surga. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk di dunia di atas Islam dan di dalam kematiannya diampuni. Jadi muhtadun itu artinya di dunia dia itu istiqomah dengan Islam, ketika meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, itu namanya muhtadun. Wa'lami, ketahuilah ukhtil mu'minah, saudariku mukminah, anna sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibu, kesabaran di mana pelakunya dipuji oleh syariat ini, maka inda mafajaatil musibah, itu dimulai sejak pertama kali musibah itu datang. Jadi sabarnya bukan belakangan, Bu. Begitu ada musibah menimpanya, dia langsung sabar, itu ada di awalnya. Dia tahan lisannya, dia tahan gejolak hatinya untuk berteriak, dia tahan semuanya. Bikhilafi ma ba'da dzalika, bukan setelah teriak-teriak baru sabar, baru dia oh ya sekarang saya sabar. Itu enggak ada manfaatnya kalau begitu. Karena Nabi SAW pernah melewati seorang wanita. Kata Sin Malik, maran nabiyyu bi imra'atin tabki inda qabrin. Wanita datang, Nabi melewati seorang wanita sedang menangis di atas kuburan. Ini bukti wanita boleh ziarah. Wanita juga boleh mengantarkan jenazah menurut pendapat yang kuat, dengan catatan
tidak melakukan. Makanya oleh Nabi ditegur wanita ini dikarenakan tangisannya. Ittaqillah wasbiri, kata Nabi. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, sabarkan dirimu. Qalat, orang itu kalau udah emosional, apalagi wanita, Bu. Wanita itu kalau udah emosional itu jangan dinasihati. Nunggu reda baru dia apa? Kalau enggak hasilnya ya begini jadinya. Gara-gara dia dinasihati oleh Nabi, Nabi kan berhusnuzon, berbaik sangka. Sabar, wanita yang ternyata masih emosinya muncul. Ilaika anni. Kamu memangnya siapa? Sana pergi, jauhi saya. Dia nggak tahu yang bicara tadi siapa. Sama nih, Bu, perempuan itu kalau dinasihati suaminya lagi marah, dia nggak peduli itu suami atau bukan. Pergi sana, kan begitu. Begitu suaminya pergi benar, baru dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alaysa kadhalik? Berarti ini kunci bahwa wanita itu kalau lagi emosi dibiarkan saja, didiamkan saja. Setelah emosinya reda baru dinasihati. Ini makna hadis Nabi yang mengatakan istausun nisa bi khairin. Nasihati istrimu dengan kebaikan. Arti kebaikan di sini sabar, pelan-pelan, terus-menerus, enggak boleh berhenti. Wanita itu nasihatnya enggak bisa putus. Wanita itu dinasihati 2 hari, nanti bengkoknya 10 hari. Nasihati 10 hari, bengkoknya 20 hari. Begitu wanita. Iya atau tidak? Berarti nggak ada yang ngaku ini. Iya, wanita begitu. Wanita seperti itu. Fa innaka lam tusib bi musibati, kata wanita, kamu bisa aja ngomong begitu karena musibahnya kan nggak menimpa kamu. Tidak seperti aku yang dapat musibah ini. Walam ta'rifu, dia tidak tahu yang bicara tadi siapa. Nah, kalau begitu ibu-ibu harus mulai lihat. Sekarang kalau ibu-ibu mau bicara dengan siapapun, dilihat dulu siapa yang mau diajak. Jadi kalau ada begini, begitu, jangan langsung dijawab. Terima telepon lagi marah-marah dengan istri suami. Terima telepon di apa telepon ternyata ibunya. Naudzubillah. Ini perlu apa namanya? Diperhatikan. Wanita itu emosinya demikian. Dan ini memberikan faedah kepada kita. Kalau kita melihat ada orang yang keliru, tidak bisa dinasihati, tinggalkan. Setelah nanti dia reda baru dinasihati. Faqilalaha, dikatakan kepadanya, innaun nabi, tadi itu yang memberitakan kepadamu itu nabi. Fa'atatin nabiyya, nyesel wanita ini. Dia pergi menjumpai Nabi, falam tajid indahu bawabin. Dalam riwayat yang lainnya, beliau berlari sampai tersandung kain bajunya. Itu membuktikan kain bajunya wanita apa? Lebar dan panjang. Ya. Kemudian beliau tidak menjumpai di depan rumah Nabi itu ada tukang pukulnya. Berarti rumah Nabi tidak ada security-nya. Rumah Nabi itu terbuka bagi siapa saja yang ingin bertamu dengannya. Dan itu bukti bahwa di zaman Nabi aman. Faqalat lam a'rifka, aku tadi tidak tahu kalau tadi engkau. Kalau kata Nabi, enggak begitu. Innamas sabru, sabar yang sesungguhnya inda sadamatil ula, harus dimulai sejak awal musibah menimpa. Lafaz yang tadi diucapkan, sana pergi tinggalkan aku, kamu kan enggak dapat musibah seperti aku dapat. Itu lafaz-lafaz yang masuk kategori yang haram. Maka enggak boleh. Fahimtunna? Sebagai penutup, Ummu Salamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslim tusibu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah taala." Tidak seorang muslim pun yang musibah menimpa dirinya kemudian dia mengucapkan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak seorang muslim pun yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan yang diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya kami milik Allah, sungguh kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah ini, ganti untukku yang lebih baik darinya. Niscaya Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Maka ibu-ibu kalau ditinggal wafat anaknya misalnya, keluarganya, doa ini, gantikan untuk yang lebih baik ya Allah, diganti nanti anak yang lainnya, insya Allah. Fahim tuh? Kalau ditinggal wafat suaminya, sama, ucapan juga. Gantikan yang lebih baik dari ini ya Allah. Surga maksudnya ibu, paham? Ganti apa? Surga. Tapi sangat mungkin digantikan lelaki yang lebih soleh darinya. Seperti tadi siapa? Ummu Salamah. Digantikan untuk Ummu Salamah yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Mungkin timbul pertanyaan, kalau gitu siapa yang gantikan? Siapa istrinya Abu Salamah? Insyaallah hurun in, bidadari yang berasal dari surga. Demikian yang mampu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.